Sedikit berbeda dengan beberapa penerbangan maskapai atau kita sebut penerbangan berjadwal. Perintis ini diminta untuk mendukung kegiatan-kegiatan di daerah-daerah yang notabene secara okupansi penggunaan penerbangan masih sangat minimal. Tentu ini semua menjadi satu concern buat negara yang menurut saya dalam bentuk kepulauan ini, di mana kita memiliki satu tanggung jawab untuk dapat mengirim semua logistik ke seluruh bagian di wilayah Indonesia. Namun kami selama ini selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam kaitan mensupport semua kegiatan-kegiatan di wilayah timur dan wilayah tengah Indonesia dalam kaitan support baik itu logistik maupun penumpang. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak seluruh di wilayah Indonesia ini dalam proses kegiatan operasionalnya mudah untuk dilakukan. Sebagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lalu pemerintah daerah tertentu membuat satu ketentuan yang tentu hal ini mempersulit bagi maskapai untuk bisa mengakses beberapa daerah di wilayah tengah dan wilayah timur. Namun demikian kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan, sehingga beberapa kegiatan yang memang seharusnya didukung oleh kegiatan penerbangan tetap berlangsung. Dalam kaitan itu kami berharap mulai dari standarisasi protokol kesehatan baik itu untuk penumpang maupun logistik bisa kembali berangsur-angsur membaik, sehingga dengan standarisasi dari aturan pengecekan baik itu rapid test di seluruh wilayah Indonesia ini bisa membantu kembali secara bertahap menggairahkan kegiatan operasional penerbangan. Mhm. Pak Daryono, kalau untuk rapid test ini masih memberatkan maskapai tidak sih? Atau mungkin penumpang ada yang Anda dapatkan informasinya seperti apa? Mungkin kata-kata yang lebih tepat kalau saya boleh luruskan sedikit, kami mewakili maskapai sebetulnya tidak ingin rapid test ini membebani lebih lagi kepada calon penumpang. Jadi jangan sampai penumpang dalam melakukan kegiatan yang didukung oleh kegiatan penerbangan ini dibebankan lagi oleh biaya-biaya yang biaya tambahan seperti rapid test. Mhm. Kami berharap selain daripada rapid test ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk bisa memberlakukan ini, sebetulnya salah satu hal juga yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan penerbangan adalah touchless experience. Jadi dalam semua ekosistem di industri penerbangan ini, saya berharap baik itu operator penerbangan, operator bandara, itu memberlakukan satu sistem digital sehingga proses verifikasi ini bisa berlangsung dengan cepat. Ya, sebagaimana yang sekarang ini kita ketahui kalau setiap calon penumpang itu ke bandara kan masih juga dicek oleh dari tim KKP sebagai bagian dari ekosistem yang sekarang ini menjadi protokol COVID. Nah, Mhm. saya pengen nafas kita di dalam ekosistem penerbangan ini seirama sehingga mulai dari pemesanan tiket melalui travel agent online sudah menggambarkan satu sistem yang mencerminkan concern terhadap penuntasan masalah COVID. Kemudian sampai di bandara juga menggunakan protokol yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Namun pemeriksaan negatif atau positif dari hasil rapid test ini juga perlu menjadi satu pertimbangan sehingga tidak perlu calon penumpang melalui proses yang panjang di dalam bandara sehingga mereka akhirnya berpikir dua kali untuk bisa menggunakan transportasi udara ini. Ini menurut saya penting kita sampaikan sama-sama sehingga dari sisi pengecekan verifikasi terhadap orang ini apakah negatif positif COVID itu menurut saya harus segera kita migrasi ke dalam sistem digitasi sehingga proses ini tidak memakan waktu lama sehingga masyarakat merasa dirugikan baik dari segi biaya maupun dari waktu yang mereka harus konsumsikan.